Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ya sebagai insan yang beriman, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Dalam hal ini, ya Pak Guru minta kesempatan ya Metinda untuk memimpin kami dalam berdoa, memimpin kita dalam berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengangkat doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang sama ini, guna untuk menimba ilmu. Ya Tuhan, kami mohon pula, utuslah malaikat untuk melindungi kami, agar kami dapat melakukan kegiatan belajar kami dengan baik. Semuanya ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, ya jadi sebagai bangsa Indonesia, ya supaya menemukan cinta terhadap tanah air, ya rasa nasionalisme terhadap bangsa kita, ya kita coba menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal ini Pak Guru minta kesediaan Resta untuk memandu, ya. Kita ambil sikap yang patah ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kita duduk kembali. Ya, kalian sudah siap untuk menerima pelajaran Pak Guru hari ini? Siap. Bagaimana dengan kehadiran kita? Hadir semua. Semua baik sudah ya. Adapun tujuan pembelajarannya, ya diharapkan kalian dapat menganalisis dan membandingkan transformasi dan fungsi transformasi dengan menggunakan matriks. Ya, sebagai indikator pengetahuannya
prakteknya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matris transformasi geometri ya. Nah itu tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada kesempatan ya kali ini ya. Nah oke anak-anak, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi ya. Ada yang masih ingat tentang translasi? Ya, siapa bisa jelaskan itu? Bagaimana sifat-sifat translasi itu? Ya, Sifat translasi tidak merubah bentuk dan ukuran, hanya merubah posisinya saja. ya, yang lainnya bagaimana? Ya, jadi ya translasi ya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah ya pergeseran ya. Ya, di mana dia kalau sudah digeser dia tidak merubah posisi tidak merubah bentuk. Ya, tidak merubah bentuk. Yang bisa berubah itu adalah tempat atau posisi. Nah, sekarang kita akan membahas ya yang pertemuan yang berikut ini ya tiada lain adalah yang berkenaan dengan refleksi. Nah, untuk lebih jelasnya ya Pak Guru akan coba bagikan ya coba kalian ya bagi kelompok ya. Jadi kita ini upayakan jadi kelompok ya. Jadi silakan kalian bagi kelompoknya. Berapa jadi kelompoknya dia? Jadi yang sebelah sini kita jadikan kelompok 1. Ya, Pak. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke? Ya. Nah, jadi tolong perhatikan di sini ya. Jadi untuk menjawab LKPD itu, ya Pak Guru akan sajikan video pembelajaran yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Tapi untuk kalian ketahui, tidak hanya pada video ini saja sebagai referensi kita ya. Kalian boleh buka HP-nya atau melihat di buku-buku paketnya itu Oke. Jadi silakan kita simak video pembelajaran ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Di video sebelumnya, materi kelas 9 saya sudah membahas tentang translasi ya, baik itu translasi terhadap titik maupun translasi terhadap garis ataupun menentukan titik awal dan juga menentukan dasar translasi. Silakan buka playlist cari bab transformasi, di situ ada video-video translasi. Refleksi atau pencerminan mempunyai 6 buah sifatnya. Sifat-sifatnya adalah seperti ini. Kalau direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya negatif. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang negatif. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dibalik. Yang tadinya X-Y jadi YX. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, dibalik tapi dikasih min. Jadi min Y, min X. Kalau dicerminkan terhadap titik X sama dengan A gitu ya, maka jadi 2A min X, Y. Dicerminkan terhadap titik Y sama dengan A gitu, maka jadi X, 2A min Y. Nah ini sifat 6 ini, 6 buah sifat refleksi ini mesti dihafalkan ya. Kalau tidak dihafalkan nanti rada ribet nanti refleksi itu bagaimana, kecuali kalau kalian mau pakai gambar diagram kartesius. Nah kalau pakai diagram kartesius kan agak ribet juga, agak lama. Nah lebih simpel sih katanya dengan dihafal gitu ya. Ini menjadi modal dasar banget untuk mengerjakan soal-soal translasi. Mengerjakan soal-soal refleksi maksudnya. Oke, ini sifat-sifatnya dihafalkan. Kemudian di sini ada satu buah soal yang memuat 6 sifat, nanti akan saya bahas semuanya. Tentukan bayangan titik A min 6,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya negatif. Ini kan X, ini Y. Maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya negatif. Ya udah, ini X-nya dari tulis 6. Y-nya jadi negatif, 2 jadi negatif 2 gitu. Selesai. Udah gampang banget kan? Sekarang yang B direfleksikan terhadap sumbu Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, yang negatif siapa? Yang negatif adalah X-nya. X-nya jadi negatif. Biarin Y-nya ditulis, Y-nya tulis 2. Si min 6-nya jadi negatif. Nah dia udah negatif.
dikasih negatif lagi, negatif ketemu negatif ya jadi positif dia. Gitu, gampang kan? Kemudian yang C, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X dibalik kan, jadi YX. Ya itu tinggal dibalik. Yang tadinya X nya jadi YX, Y nya 2, X nya minum, jadi YX kan, YX gitu. Udah, yang D sekarang, yang D dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Udah dibalik, tinggal dikasih min, karena dia kelanjutannya di sini, kelanjutannya dari sini. Dia udah dibalik, tinggal dikasih min. Nah, 2 nya dikasih min jadi 2, minumnya dikasih min jadi plus. Gitu. Mudah-mudahan pahami, karena nggak mikir ini mah di dalam menggunakan sifatnya aja. Ya, oke anak-anak, kalian bisa pahami kira ya. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ya, oke anak-anak, silakan kalian cek-cek dulu ya LKPD-nya. Ya, sudah ya? Sudah lihat semua? Nah, jadi sekali lagi Pak Guru tekankan, ya, jangan hanya sebatas video pembelajaran ini sebagai referensi kita. Oke, bisa kalian lihat di HP dan bisa lihat di buku panduan paket kita. Oke, jadi silakan lihat apa ada masalah dengan LKPD-nya. Ada masalah dengan LKPD-nya? Tidak ada. Oh, ya begitu. Pak, kami dari kelompok 1 ada kendala. Jadi kalian perhatikan tuh ya, di sini di kegiatannya sudah jelas yang tertera dalam kombinasi kartesius ya. Jadi di sumbu titik A-nya, ya, kemudian ada bayangannya. Semula kalian perhatikan saja ya di titik-titiknya ini. Misalnya di 1,1 kalian bisa lihat tuh 1,1. Maka dia kalau dicerminkan, maka dia akan berubah. Apa yang berubah? Kalau di sumbu X yang berubah ada di sumbu Y-nya saja. Kalau sumbu X yang ditanyakan berarti apa? Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah sumbu Y-nya. Ya, seperti penjelasan tadi ya. Nah, begitu pula dengan yang bagian ya titik B-nya ya. Di bagian B ini terlihat misalnya adalah titik awalnya adalah 3,2. Kalau dicerminkan maka akan berubah. Kalau terhadap sumbu X maka yang berubah adalah sumbu Y-nya. Sehingga diperoleh di sini ya 3, negatif 2 dan seterusnya. Ada lagi? Jadi kalau di terhadap sumbunya kalian sudah paham tuh? Kalian kenal ya? Ini berkenaan dengan garis lagi. Nah, kalau yang berkenaan dengan garis Y, ya tolong perhatikan di sini. Ya, berdasarkan pengamatan yang kita coba di koordinat kartesius ini diperoleh yang berubah di sini hanya tempat kedudukan daripada X dan Y-nya. Yang semula posisi Y-nya akan berubah ke bentuk ke posisi X ya. Jadi X ya kembali ke posisi Y begitu ya. Ya, jadi misalnya di sini titik awalnya negatif 1, negatif 5. Maka yang diminta terhadap garis Y, maka diperoleh bayangannya semua negatif 1, negatif 5 akan berubah menjadi negatif 5, negatif 1. Jadi X ke Y, Y ke X. Begitu ya. Ya, dengan membawa tanda yang sama. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ini sama dengan X. Ada yang sama. Jadi perhatikan ya. Coba kita perhatikan sini ya.
Bisa jadi A di sini diketahui negatif 5, negatif 1. Maka kalau dicerminkan, ya X-nya berubah ke Y, Y-nya berubah ke X. Maksudnya kalau negatif 5, negatif 1, dia akan berubah menjadi negatif 1, negatif 5 dengan membawa tanda yang sama. Nah, tidak berubah tanda kecuali kalau Y sama dengan negatif X. Begitu ya? Bisa dipahami kira-kira ya? Oke, sudah kalian cek ya? Sudah kalian rangkum semua ke dalam LKPD-nya ya? Sudah. Baik. Ya, pada tempat berikutnya Pak Guru ya, memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya, waktu dan kesempatan Pak Guru ya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjang waktu kepada pemateri, saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yang terdapat di LKPD yaitu kegiatan 1, sifat refleksi. Bercermin merupakan kegiatan yang setiap hari kamu lakukan, di mana kami juga sudah mengamati jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin. Berdasarkan pengamatan, bagaimana bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan? Yang pertama, ukuran dan bentuk objek tidak berubah. Yang kedua, posisi titik awal terhadap bayangan akan saling berlawanan. Yang ketiga, jika titik awalnya di kanan, maka titik bayangan di kiri. Berdasarkan pengamatan, bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin? Yaitu jarak objek ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berdasarkan analisis jawaban kami pada pengamatan di atas, kami dapat menyimpulkan sifat refleksi. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, objek geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Yang ketiga, guru yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Di kegiatan 2 yaitu matris transformasi refleksi, di mana kami yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Kami juga sudah mengamati pencerminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat kartesius, dan kami dapat menyimpulkan secara umum formula matris pencerminan terhadap sumbu X adalah X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 XY. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Kami dapat menyimpulkan secara umum formula matris pencerminan terhadap sumbu X adalah X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 XY. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan beberapa titik terhadap garis Y sama dengan X pada koordinat kartesius di atas dapat kami simpulkan secara umum. Formula matris pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 XY. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif
Pencerminan beberapa titik terhadap garis Y sama dengan negatif X pada koordinat kartesius di atas dapat kami simpulkan secara umum formula matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah X aksen Y aksen sama dengan 0, negatif 1, 0, XY. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itu saja hasil materi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Kepada kelompok 1 dan 2, kami berikan waktu dan kesempatannya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Simak baik-baik pertanyaannya. Mengapa bayangan objek yang terlihat selalu terbalik? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan salah satu pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud jarak bayangan dan jarak benda? Apa yang dimaksud jarak bayangan dan jarak benda? Kepada kelompok 3 dan 2, berikan kami waktu dan kesempatannya untuk bisa menjawab pertanyaan. Dan mohon maaf, kami sebenarnya dari kelompok 1, bukan dari kelompok 3. Terima kasih. Mohon perhatian dari kelompok 3, kami akan menjawab pertanyaan. Mengapa bayangan objek yang terlihat selalu terbalik? Jawabannya, karena posisi bayangan terbentuk akurat dari cahaya yang membuat lurus dan semakin besar, si bayangan yang dihasilkan lebih besar dan lebih redup. Kepada kelompok 3, apakah sudah paham dengan jawaban kami? Terima kasih, kami sudah paham. Mohon perhatian kepada teman kelompok 2, kami akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud jarak bayangan dari jarak benda? Jawaban, yang pertama, jarak benda adalah antara objek dan lensa. Yang kedua, jarak bayangan adalah jarak antara lensa dan bayangan fokus yang jatuh pada layar. Kepada kelompok 2, apakah bisa paham dengan jawaban kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok 2 terima dengan jawabannya. Baik, kami akan membuka lagi sesi pertanyaannya. Kepada kelompok 3, kami berikan waktu dan kesempatannya untuk Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Kami ingin memberikan satu pertanyaan. Jelaskan secara singkat, jelaskan definisi dari refleksi. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaannya. Pengertian refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat dayang suatu cermin. Perubahannya akan akurat dengan jarak dari titik satu ke cermin yang sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Kepada kelompok 3, apakah sudah mengerti dengan jawaban kami?
berikan contoh kepada kami penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Jujur pada definisi sendiri dapat membantu untuk lebih memadai dan menguasai diri sendiri. Yang kedua, kendali keluasan yang akurat, melakukan sehari-hari. Yang ketiga, memahami yang ditujui untuk diri sendiri. Yang keempat, memanfaat diri sendiri. Ya. Jadi dengan berakhirnya penampilan dari kelompok tadi, maka berakhirnya sesi diskusi kita ya. Ya, Pak. Sebagai akhir daripada ini, ya Pak Guru mengingatkan kembali, ya. Jadi apa-apa yang sudah kita pelajari tadi tolong dipelajari lagi, hal-hal yang kalian belum pahami ditanya ulang lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri, Pak Guru kasih soal itu ya. Di bawah LKPD itu ya tersaji satu soal yang berkaitan dengan refleksi. Ya, kalian bisa lihat di halaman belakang itu yang paling terakhir itu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, ya Pak Guru minta kepada kalian untuk menjawab apa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan sampai. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 atau mewakili beberapa teman-teman. Saya akan menyampaikan kelebihan dari kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama dari keaktifan kami. Ya, saya menilai sudah bagus. Terus kami bisa mengetahui materi yang dipelajari hari ini, yaitu misalnya sifat refleksi. Terus yang ketiga, pada saat diskusi tadi atas tanggapan dari kelompok kami untuk beri pertanyaan, jawaban, begitupun sebaliknya mereka yang beri jawaban terhadap kami sudah balik. Jadi itu menurut saya kelebihan proses kegiatan belajar untuk hari ini. Terima kasih Pak Guru. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Pak Guru minta kesediaan kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan tentang hasil pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kelompok kami akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, pengertian dari pencerminan. Pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik jujang lewat sifat bayangan suatu cermin. Perubahannya akan ditentukan dengan jarak dari titik ke cermin yang sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka pertemuan kita atau pembelajaran kita kali ini berakhir pula. Di akhir pertemuan kita juga ini diakhiri dengan doa. Pada kesempatan ini, Pak Guru minta kesempatan lagi kepada Matilda untuk memimpin kita, membantu kita dalam berdoa. Marilah siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan karena atas bimbingan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar kami. Ya Tuhan, lindungilah kami agar kami dapat selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu.